Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Mirin Mukalu. Dalam persiapan saya menjemput kita semua bangkit berdiri. Kita bersama angkat pujian Ku Taat Perintah. Ya Tuhan, harusnya hidup sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, hidup di dalam ketaatan. Tetapi kami selalu berlawanan dengan itu, hidup tidak taat, melawan kehendak-Mu, melakukan apa yang kami inginkan di dalam hati kami. Sehingga Tuhan, kami sering kali berbuat dosa, kami sering kali berbalik dari jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Untuk itu Tuhan, kami terus perlu Tuhan diingatkan, disadarkan, untuk kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga saat ini kami sebagai umat-Mu mau sama-sama dituntun dengan kebenaran firman untuk kami sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Berkati kami semua, buka hati kami ketika kami mungkin mengeraskan hati, kami mungkin lebih ingin mendengar apa yang ingin kami dengar, bukan apa yang Tuhan mau kami dengar. Buka hati kami, tuntun kami,
Bahkan hamba-Mu dalam keterbatasan juga Tuhan pakai Tuhan untuk boleh menuntun, menunjukkan jalan-jalan yang Tuhan mau kami lewati, kami lalui, dan kami lakukan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami menyiapkan hati kami di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur walaupun waktu masuk di dalam ruangan gereja ini yang terdengar banyak suara stereo. Ya, batuk-batuk saya pun sudah mengalami itu karena cuaca dan lain sebagainya. Tapi kita terus taat sebagaimana tema kita, ketaatan akan firman Tuhan. Nah, di hari kami selalu di dalam ibadah pondok gembira berhubungan dengan cerita yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Saya meletakkan satu boneka di depan sebelum kami guru-guru berdoa. Saya bilang kepada anak-anak, boneka ini Tuhan perintahkan kok untuk apa? Tidak boleh memakan, ya kan? Mereka memakan buah pengetahuan yang ada di tengah taman Eden itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia? Mereka tidak taat akan perintah Tuhan, ya kan? Masalah di sini adalah apa? Karena mereka tidak taat. Nah, kalau kita membayangkan sesederhana itu, sehingga semua manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Sangat sederhana, dimulai dengan ketidaktaatan. Nah, ketaatan ini banyak sekali dibahas di sepanjang tema mulai dari Kejadian sampai Wahyu, tentang ketaatan manusia kepada Allah, dan kisah penciptaan sampai kisah Wahyu. Secara langsung tidak langsung Allah memerintahkan kepada manusia untuk taat di dalam kehidupan. Tema kita, ketaatan akan firman Tuhan. Kita semua sebagai umat Tuhan tahu lah ya, kita di dalam Alkitab sudah sering kali dalam setiap khotbah memberitakan, menyampaikan bahwa manusia harus taat. Tetapi yang terjadi sebaliknya, manusia seringkali melawan Allah, lebih sering bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi keinginannya, sehingga mungkin kita melihat banyak orang hidupnya sengsara, banyak orang hidupnya menjadi enak oleh karena ketidaktaatan. Sehingga kita mau diingatkan, sekali lagi diingatkan untuk apa? Membuka hati kita untuk firman Tuhan secara jelas berbicara bagi kita semua. Sehingga bagi kita yang tertegur, bagi kita yang dikuatkan, mari buka hati karena ini firman Tuhan yang berbicara, yang Tuhan pakai hambanya ini untuk boleh menyampaikan kepada kita semua. Nah, apa sih arti ketaatan sebenarnya? Secara sederhana sih, ketaatan sebagai orang percaya artinya kita mendengarkan firman dan melakukan. Sederhana bukan? Kitab Yakobus pun mengulang-ulang hal itu, bahwa kita harus menjadi pendengar, bukan hanya menjadi pendengar tapi pelaku firman Tuhan. Simple sih sebenarnya, cuma mendengar dan melakukan. Itu artinya taat. Artinya apa? Kita menyelaraskan, meluruskan, ya kan? Tegak lurus terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Walaupun berbeda, kita maunya ke kanan, Tuhan maunya lurus ke depan, tapi kita harus samakan, ya kan? Harus selaraskan. Kalau orang gerak jalan aja lihat kan, kalau pemimpin pasukan bilang maju jalan, ada yang diam di tempat, apalagi kalau barisan tengah, bisa apa kan, tabrakan kan, hancur barisan. Artinya kita harus betul-betul tegak lurus dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Apa juga artinya taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya? Artinya berserah penuh kepada otoritas Tuhan, kepada otoritasnya, dan apa? Mendasarkan setiap keputusan kita serta tindakan kita pada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi acuan di dalam setiap keputusan kita, dalam setiap tindakan kita. Nah, secara umum, orang taat itu karena apa ya? Secara umum ya, secara umum orang-orang di dunia ini, manusia secara umum taat itu alasan mereka taat. Yang pertama, orang taat itu karena mereka merasa harus. Nah, ini contohnya para budak ya, seorang budak, dia itu harus. Dia tidak boleh ada kata kompromi, dia tidak boleh, pokoknya tidak ada pilihan lain. Dia harus taat. Karena apa? Kalau dia menolak untuk taat, maka hukuman ya cambuk lah, hukuman yang berat lah harus dirasakan oleh seorang yang tidak taat. Yang contohnya seorang budak. Kemudian alasan orang untuk taat yang kedua adalah dia merasa perlu untuk taat. Biasanya begini, kalau seorang karyawan, dia perlu untuk taat kepada pimpinannya, sekalipun mungkin dia tidak suka pekerjaan yang harus dilakukan,
nggak nyaman, nggak enak. Tapi dia perlu taat. Kenapa? Dia butuh loh untuk melangsungkan apa? Kehidupannya. Ya kan, ini banyak sekali kita dengar tuh orang sangat nyaman dengan pekerjaan. Tapi apa boleh buat? Kenapa? Karena orang apa kasihan orang. Ya kan? Sekalipun di katanya pimpinannya yang berlaku sewenang-wenang, toh, tapi dia tetap perlu untuk bekerja. Kenapa? Dia perlu untuk taat. Kenapa? Karena dia butuh kelangsungan hidupnya, anak istrinya, dan lain sebagainya. Yang tiga, ada alasan apa orang harus taat, yaitu karena memang dia ingin taat. Nah, ini menjadi bagian kita sebagai orang-orang percaya, ya kan? Bukan karena betul memang harus kita, ya kan, harus mendengar, tetapi yang lahir dari dasar hati, karena keinginan, kemauan, kehendak kita untuk taat. Nah, di rumah saya kasih peraturan anak-anak lah ya, Kana dan Abel dari dulu itu dari masa ke masa. Pokoknya bangun tidur itu setelah berdoa baca Alkitab itu wajib hukumnya ya. Menyapu. Pokoknya tugas mereka membersihkan area rumah bagian depan. Atau entah mau bersih atau tidak, dari SD sudah diajarkan pokoknya tugasnya harus menyapu, mau bersih atau tidak area depan itu menjadi bagian dia. Nah, kadang-kadang kan karena malas mau coba-coba gitu kan, siapa tahu kemudian dia nggak perlu, toh karena soal sapu belum mau sedikit lah gitu kan, kesal kan, berkali-kali selalu jawaban begitu. Selalu saya ingatkan, kalau kamu atau kalau Kana mengerjakan sendiri, artinya karena keinginannya, so tahu tugasnya untuk menyapu, itu hati mau jadi ringan. Tapi kalau disuruh, karena terpaksa itu pasti mau nyaman pasti mau kesal karena disuruh-suruh. Makanya kenapa saya jarang sekali menyuruh. Tapi kalau lihat sudah berapa ini dia mau kerja-kerja, perlu juga sedikit bukan dipukul, maksudnya perlu ditegur, diingatkan, sapu tugasmu itu, kalau enggak pergi sekolah, begitu kan. Tapi seringkali dia melawan, enggak mau melakukan itu, hanya pulang ke papi, yang marah-marah dan sebagainya. Saya selalu menekankan, kalau kau kerjakan karena disuruh, karena terpaksa, itu tidak akan nyaman. Tapi coba diam-diam kalau dia kerjakan sendiri ya, nggak disuruh diam-diam. Karena setelah sapu, sudah tadi semua, senangnya hati gue, pasti senang gitu, nggak perlu disuruh-suruh. Suasana pagi itu akan damai sejahtera, perlu ada gontok-gontokan antara mama dengan anak. Nah, begitu pun di dalam kehidupan kita, ya kan? Kalau kita terpaksa, maka menuruti kehendak Allah itu akan jadi beban yang sangat berat di dalam hidup kita. Sehingga kita membaca bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam kitab Yohanes pasal 14, ada 2 ayat yang akan kita, 3 ayat. Ayat 15, ayat 23 dan ayat 24. Ayat pasal 14, Yohanes 14, ayat 15 dan ayat 23-24. Firman Tuhan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 23-24, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, jadi kalau kita melihat ini, mengapa sih kita sebagai orang yang menjadi orang percaya harus taat? Apa alasannya? Yang pertama pastinya kalau kita berdasarkan pada firman Tuhan ini, kita taat karena apa? Kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengaku orang yang mengasihi Tuhan, tidak ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Wujud kasih kita kepada Allah adalah taat. Sederhana bukan? Sederhana memang, tapi karena memang susah. Kita semua mengalami karya keselamatan daripada Tuhan, ya kan? Kita sudah mengalami karya pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Tetapi yang membedakan kita adalah ketika kita sebagai anak-anak Allah sungguh-sungguh taat kepada Dia. Kita sudah mengalami karya penebusan Kristus. Tetapi yang membedakan apa sih? Ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, bukan main-main dengan karya selamat yang sudah Tuhan berikan.
Sehingga apa yang menjadi motivasi utama, alasan utama kita untuk taat adalah apa? Untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Dia. Banyak kan orang tua selalu bilang, kesian mama dan papa tak minta apa-apa, kesian. Cuma dengar-dengar, kesian. Wujud kasih kan itu dengan ketaatan, toh. Sekalipun mungkin kita ada banyak harga yang harus kita harus bayar harga banyak. Dan bukan secara materi, tetapi dalam segala hal demi kita mau taat kepada Tuhan. Banyak anak-anak berkorban untuk merawat orang tuanya, meninggalkan segala sesuatu. Itu di rumahnya disuruh punya rumah sendiri, dia tidak bisa mengerjakan segala sesuatu, dia mengambil seorang asisten rumah tangga. Kemudian setiap dia akan pergi kerja, dia selalu mencatat apa saja yang harus dikerjakan oleh seorang asisten rumah tangga ini. Asisten ini seorang gadis. Nah, berjalannya waktu, pokoknya dia selalu mengerjakan. Berjalannya waktu, ternyata mereka berdua saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Ya kan? Mereka menikah. Kemudian sebagai pengantin baru si pria ini, teman-temannya tahu apa yang selalu dia selalu menceritakan tugas-tugas yang diberikan kepada sang asisten rumah tangga. Nah, waktu dia masuk kembali ke kantor setelah masa cuti karena menikah, teman-temannya bertanya kepada dia, jadi gimana? Ada kasih tinggal tugas enggak kepada istrimu, ya kan? Kepada mbakmu yang sekarang sudah menjadi istrimu, ada tinggalkan tugas enggak? Terus dia bilang, tidaklah. Kadang hati-hati loh. Jangan nanti kau pulang dia lagi ongkang-ongkang kaki, lagi nonton drakor, dia nak mengerjakan pekerjaan. Tapi apa yang dikatakan oleh sang pemuda atau yang sudah jadi suami ini? Tidak mungkin. Malah mungkin dia akan mengerjakan lebih banyak pekerjaan daripada sebelum kami menikah. Kenapa? Alasannya apa katanya? Karena dia melakukannya bukan karena tugas, bukan karena perlu untuk biaya kehidupannya, tetapi dari sini. Karena dia ingin melakukannya karena kasihnya kepadaku. Dengan ketaatan menuruti perintah-perintahnya, dengan ketulusan hati harusnya. Bagi kita yang menyatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya harus menuruti apapun perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan sudah membayar harga yang luar biasa demi mengorbankan hidupnya bagi kita. Sehingga apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Kan? Tuhan bilang apa? Cuma sederhana di dalam ayat yang ke-23. Jika seorang mengasihi aku, dia menuruti perintahku. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Jika kita menyebut diri kita sebagai anak Tuhan, mengaku bahwa kita percaya kepada Yesus, pengikut Kristus, bagaimana kita mentaati perintah-perintahnya? Apakah kita menyelaraskan setiap tindakan kita dengan kehendak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah dapatkah orang lain melihat kesaksian hidup kita ketika kita menyatakan kita anak-anak Tuhan? Apakah hidup kita sudah sejalan dengan firman Tuhan atau berbeda? Atau berbanding terbalik dengan pernyataan kita sebagai pengikut Kristus? Karena lebih banyak orang membuli atau bukannya orang mengejek kehidupan kekristenan karena tidak sejalan dengan apa kata firman Tuhan. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana kita memperlakukan anggota keluarga, ya kan? Bagaimana kita memperlakukan tetangga, teman sejawat, rekan bisnis kita, atau bagaimana kita berbicara tentang orang lain? Itu menunjukkan siapa kita dan siapa Tuhan yang kita kasihi. Beberapa waktu ini kita mungkin dikirim video viral ya, seorang pendeta yang katanya melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya. Walaupun dia sudah mengklarifikasi, katanya saya tidak tahu apa klarifikasinya, tapi bukti nyata sudah terlihat. Apalagi seorang hamba Tuhan yang tuntutannya lebih tinggi. Nah, selaras artinya apa? Hampir semua hamba Tuhan dibully habis-habisan, dihina habis-habisan. Orang Kristen dihina habis-habisan oleh karena perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan yang mengajarkan kasih melakukan tindakan yang berbalik dengan itu? Nah, bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, kita semua kita tahu Tuhan menginginkan kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh, hidup benar, memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kita datang beribadah, bernyanyi, memuji Tuhan, itu harus, ya kan, sebagai orang percaya melakukan semua tindakan bagian dari keagamaan kita. Tetapi hati yang taatlah yang Tuhan kehendaki. Ya, hati yang taat. Karena kalau kita taat, kita pasti akan melakukan semua itu.
Bukan hanya sekedar menunjukkan kalau saya sudah ikut ini, ikut itu, bukan. Tapi ketaatan yang sungguh yang kita harus nyatakan di dalam hidup kita sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Yang kedua, apa alasan kita atau mengapa sih kita harus taat kepada Tuhan? Yang pasti, bukti wujud ketaatan kita adalah karena kita sungguh percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan. Banyak orang ikut ajaran-ajaran seorang tokoh. Kenapa? Karena dia percaya. Oh, dia sanggup menyembuhkan. Oh, dia bisa melakukan ini. Oh, dia bisa melakukan itu. Kenapa mereka percaya kepada orang tersebut? Nah, kalau kita, mengapa kita taat? Karena kita percaya kepada Tuhan. Ini adalah demonstrasi iman kita kepada Tuhan, ya kan? Demonstrasi iman karena kita percaya. Artinya apa? Ketaatan itu berarti kita menuruti petunjuk Tuhan. Bahkan, ini bahkan tanda kutip, di saat kita pun masih meragukan atau tidak yakin akan hasilnya, kita tetap menuruti petunjuk Tuhan dan firman Tuhan. Bahkan sekalipun di dalamnya hasilnya mungkin kita masih tidak tahu seperti apa. Kita belum melihat seperti apa hasilnya. Artinya apa? Di dalam ketaatan, meskipun mungkin di dalam setiap keputusan yang kita ambil sesuai dengan firman Tuhan, kita mungkin tidak pernah melihat jalan keluar di dalamnya. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Pilihan kita ini mungkin berakibat sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Ketaatan itu membutuhkan pengorbanan. Membutuhkan apa lagi? Disiplin diri yang kuat dan upaya untuk kita untuk keluar dari zona nyaman. Karena ketaatan kadang-kadang kita harus berkorban, Bapak Ibu Saudara. Berkorban dalam segala hal. Kita harus mendisiplinkan diri untuk taat kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena itu pilihan kita untuk taat menunjukkan kepercayaan kita, keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan untuk kita melakukannya. Nah, ada satu kisah yang sangat menarik yang kemudian difilmkan. Seorang yang bernama Eric Liddell. Ya, kita mungkin sudah asing ya, sudah mulai asing dengan nama ini. Saya pun menemukan ini di dalam kisah-kisah inspirasi. Tapi ini kisah nyata, seorang yang bernama Eric Liddell ya. Nah, di satu Olimpiade Prancis tahun 1923. Kita berulang lagi ya, Olimpiade Prancis di tahun 2024 itu terjadi tahun 1923. Eric Liddell dia seorang pelari yang luar biasa. Nah, satu kali di pertandingan Olimpiade dia harus mengikuti pertandingan lari 100 meter. Dia seorang pelari yang sangat berbakat, terkenal, dan dia digadang-gadang akan mendapatkan emas. Dia seorang dari utusan dari Skotlandia. Tapi apa yang terjadi? Pertandingan itu dilaksanakan di hari Minggu. Dan yang sangat mengejutkan banyak orang, apa yang terjadi? Eric membuat pernyataan bahwa saya tidak akan mengikuti pertandingan lomba lari 100 meter yang diadakan di hari Minggu itu. Dan ini sangat mengejutkan. Bukan hanya mengejutkan, tetapi juga apa yang terjadi? Eric mendapatkan kritikan tajam dari khalayak ramai. Bukan cuma dari khalayak ramai, terlebih negara pemutusnya, Skotlandia. Karena apa? Mereka akan kehilangan satu medali kalau dia tidak ikut. Karena dia digadang-gadang rekornya tercepat saat itu dan dia pasti akan mendapatkan medali emas. Tapi dari malah pemerintah Skotlandia mengkritik dengan tajam. Bahkan mereka sangat marah dengan keputusan dan RI karena kehilangan kesempatan untuk meraih emas. Tetapi di bawah tekanan yang sangat-sangat berat itu, Eric tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Saya tidak akan mengikuti lomba lari karena hari Minggu adalah hari Sabat untuk saya. Mengapa Eric demikian? Karena ternyata dari kecil Eric dan kakak adiknya sudah dididik keras oleh ayahnya. Ayah seorang misionaris di daratan China. Ya, dia kelahiran dari China dan mereka dengan tegas, dengan keras mengatakan hari Minggu adalah harinya Tuhan. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara di bawah tekanan besar dia tetap berkata bahwa saya tidak akan ikut. Dan memang pada akhirnya dia tidak ikut, ya 100 meter tidak menjadi bagian mereka. Tetapi besoknya
ada pertandingan lari 400 meter dan Eric bukan dia bukan unggulan, ya kan? Dia bukan unggulan. Tetapi mereka bilang ya sudah kau ikut ya di 400 meter itu. Dia bukan unggulan dan dia bukan spesialisasinya di situ. Tapi karena dia tidak ikut di 100 meter, dia ikut di keesokan harinya di 400 meter. Ketika dia akan lari, akan mulai lomba lari ini di 400 meter, pelatih Eric menyelipkan satu kertas kecil di tangannya. Dan waktu tahu apa yang menjadi isi bagian yang tulisan itu, coba Hansen di 1 Samuel 2 ayat 30 tampilkan di sini. 1 Samuel 2 ayat 30. Oke, di bagian yang C, bagian sebab. Oke lah, ini ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, semuanya aku telah berjanji keluargamu dan kaum akan hidup di hadapanku selamanya. Tetap sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Kita baca sama-sama ayat ini di bagian ini sama di sebab 1, 2, 3. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ayat ini kemudian ditambahkan tulisan kecil di bawah oleh sang pelatih, dikatakan semoga berhasil dan selamat berjuang. Dia menuliskan kalimat sebab siapa yang menghormati aku akan dihormati, siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dan pelatih tidak salah, Eric memenangkan medali emas di cabang yang tidak diinginkan bagi dia karena ketaatan. Dan pada akhirnya Eric mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang misionaris. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam Ibrani 8 menuliskan dengan jelas bagaimana pahlawan-pahlawan iman. Karena iman, Nuh mengikuti petunjuk Tuhan sekalipun dia harus diejek, dihina, dia harus bayar harga. Keluarganya paksa dibully habis-habisan. Karena iman, Abraham taat. Dia harus membawa segala sesuatunya pergi ke negeri yang dia tidak tahu kemana perginya. Dia belum melihat hasilnya. Tapi karena iman, karena percaya kepada Tuhan, dia mau pergi menuju ke tempat yang dia tidak pernah tahu. Karena iman, Yosua taat, disuruh keliling tembok supaya tembok itu hancur. Kalau kita disuruh saat ini mau enggak, kita mungkin akan lebih banyak memakai logika kita. Masa disuruh keliling tembok? Masa sih? Dan berbagai macam pertanyaan. Masa sih kita harus ada? Bagaimana ke masa depan kita? Bagaimana ke depan akan seperti apa? Tetapi mereka percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Sehingga jadi pertanyaan sekali lagi bagi kita semua. Apakah ada hal-hal dalam hidup kita yang Tuhan mau, Tuhan minta untuk kita lakukan yang sepertinya sulit, sepertinya tidak mungkin? Saya pun dengan Yani ketika memulai ini, saya seperti tidak melihat apa-apa di depan mata. Saya berontak. Saya tidak setuju, saya tidak mau. Tetapi Tuhan menggerakkan, Tuhan mengingat, Tuhan membawa. Oh, kalau Tuhan yang menuntun, kalau kau taat, Tuhan pasti akan menyertai. Kita pun semua yang jadi bagian di dalamnya. Kalau kita mau taat, kita mau sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan menyertai. Sekalipun kita belum melihat ke depan akan seperti apa. Tapi Tuhan mau untuk taat. Untuk taat. Pemberontakan terjadi di dalam diri saya. Begitu berat. Saya harus berontak. Kenapa ini Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Tapi badannya harus tunduk di bawah kaki Tuhan dan menyerah. Tuhan, aturlah Tuhan. Saya tidak tahu harus bagaimana, tapi aturlah hidup kami. Hidup kami, hidupku, hidup gereja ini. Aturlah Tuhan. Sesuai dengan kehendak. Dan saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Amin. Ya. Menghormati Tuhan, mentaati Tuhan. Dan Tuhan akan melihat itu sebagai bukti iman. Ketika di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, anak-anak kita banyak, anak Tuhan yang bersaksi bagaimana menyekolahkan anak, betapa sulitnya perjuangan, tapi percaya kepada Tuhan. Ya kan? Bagaimana kehidupan rumah tangga yang awalnya tidak beres, tapi Tuhan bereskan karena mau tunduk kepada Tuhan, mau berbalik kepada Tuhan, mau mengaku kepada Tuhan, mau bertobat sehingga Tuhan mau pulihkan di dalam kehidupan. Sehingga Tuhan meminta kita semua untuk apa? Taat kepada Tuhan. Taat memberi walaupun mungkin kita sangat terbatas.
Dan ini yang coba saya lakukan terus di dalam kehidupan. Taat kepada Tuhan untuk mengampuni sekalipun menyakitkan di dalam hidup kita. Taat kepada Tuhan dan bekerja dengan keras ketika mungkin kita gagal dalam usaha. Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Mungkin Tuhan menghadirkan pasangan yang mungkin kita sulit untuk mencintai, sulit untuk menerima kondisinya, sulit menerima keadaannya. Tapi taat kepada Tuhan untuk terus berjalan. Maka Tuhan akan menolong kita semua. Ada alasan Tuhan menempatkan kita di situasi-situasi sulit yang kita tidak mampu. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam hidup kita. Rancangan Tuhan yang luar biasa yang tidak bisa kita selami. Tapi yang Tuhan mau apa? Percaya saja. Percaya padaku. Percaya kepada Tuhan. Nah, untuk taat banyak sekali penghalang-penghalang yang membuat orang menjadi tidak taat. Berbalik sudah mau taat tapi wah banyak penghalang. Salah satunya apa? Ketika Hawa digoda oleh iblis, apa yang digunakan? Dia memutarbalikkan apa? Firman Tuhan. Nah, ini yang seringkali dipakai oleh orang-orang, memutarbalikkan perkataan Tuhan, firman Tuhan, mendengarkan suara yang lain. Memutarbalikkan adalah bentuk ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan menegur lewat firman-Nya untuk sungguh-sungguh, untuk setia, untuk mengampuni, untuk bekerja keras. Sudahlah. Masa Tuhan bilang begitu? Masa Tuhan bikin seperti itu? Oh, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa kali saya ditelepon di tempat yang lain, tempat yang lama. Ditelepon, apa maksudnya menyampaikan firman Tuhan seperti itu? Mau singgung gitu? Saya bilang, nggak seperti itu. Saya nggak tahu persoalan kalian seperti apa. Saya nggak pernah tahu persoalan kalian. Saya hanya berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan, sekalipun mungkin ada di antara kita menjadi seperti tersindir, tertegur. Tetapi bukan saya pribadi, tetapi Tuhanlah yang berbicara kepada kita. Dengan cara yang apa? Sebenarnya cara yang indah. Tuhan menegur dengan cara yang seperti bangsa Israel. Tuhan tegur langsung, memberikan apa? Mereka ditegur Tuhan karena ketidaktaatan mereka, mendapatkan sakit penyakit dihalau oleh Tuhan. Tapi kita ditegur dengan perkataan hamba Tuhan yang boleh menyampaikan firman Tuhan yang kita baca. Mari buka hati untuk datang kembali kepada Tuhan. Kemudian apa? Orang jadi tidak taat kenapa apa? Punya cara pandang sendiri. Punya pemikiran sendiri ketika ular menghasut, menggoda si Hawa dalam pandangannya. Oh, yang menarik, dapat ini. Oh, mendapatkan pengetahuan sehingga terlalu indah untuk dilewatkan. Diputarbalikkan, dipakai perasaan, kan? Sehingga ketika kita mengambil keputusan untuk taat, pikiran kita kadang-kadang, perasaan kita terbawa untuk mengikuti keputusan itu, bukan keputusannya Tuhan. Kita mengolah pikiran dan perasaan kita. Jadi bukan pikiran Tuhan lagi, tapi pikiran dan perasaan kita. Ada satu kisah tentang seorang pria yang anaknya kecelakaan, sudah mau masuk ruang operasi, tetapi dokter yang ditunggu tidak datang. Ketika dia melihat terjauh, dia sudah marah-marah. Dokternya datang tergesa-gesa. Dia langsung menahan dokter itu dan memarahi dokter itu. Dokter tidak beres. Dokter tidak melihat anak saya, dokter tidak tahu bagaimana perasaan saya. Kenapa tidak buru-buru menyelamatkan anak saya? Tapi si dokter hanya tersenyum dan dia buru-buru masuk ke ruang operasi dan melakukan tindakan operasi. Di luar dengan harap-harap cemas keluarga yang menunggu. Ketika selesai operasi berjalan dengan baik, anak itu diselamatkan. Dokter buru-buru keluar dan dia hanya melihat kepada keluarga pasien yang menunggu, kemudian dia buru-buru pergi. Wah, ketika Rawat keluar untuk menjelaskan proses operasi berhasil, sang ayah ini marah-marah, si bapak itu marah-marah. Iya, saya bersyukur anak saya sudah selamat. Tapi betapa sombongnya dokter itu. Kenapa dia berlaku demikian? Bukannya dia menjelaskan kepada kami bahwa operasi sudah selesai, tapi dia begitu sombong. Dia pergi meninggalkan kami begitu saja. Tapi apa kata sang perawat? Pak, sabar. Tahukah Bapak, sebenarnya yang akan operasi bukan dokter itu, bukan jadwalnya dia. Tapi dokter yang lain yang pergi, dokter yang lain, kenapa dokter itu lagi di luar kota dan tidak akan sempat datang sini. Kami menghubungi dia, memohon kepada dia untuk buru-buru menyelamatkan Bapak. Dan Bapak tahu saat ini anaknya sedang meninggal dan dia sedang mengikuti pemakaman anaknya. Dan dia harus buru-buru meninggalkan pemakaman anaknya, acara pemakaman anaknya untuk menyelamatkan anak Bapak. Bapak tidak pantas marah-marah kepada dokter itu.
Demi untuk menyelamatkan nyawa anak Bapak, dia harus meninggalkan anaknya yang sudah terbaring tak bernyawa. Betapa hancurin hati sama Bapak. Saya telah berdosa, saya telah bersalah. Saya telah melihat dengan pandangan saya tanpa tahu apa yang menjadi alasan sang dokter itu. Kita pun seringkali demikian, Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali bersalah sangka, berburuk sangka terhadap Tuhan dengan rancangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita seringkali memainkan perasaan kita tanpa kita tahu Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidup kita, yang memang kadang tidak mengerti, kita mengerti. Yang Tuhan mau hanya apa? Sungguh-sungguh mengasihi Dia, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di dalam kitab Amsal. Sehingga kita selalu diingatkan untuk bagaimana kita sungguh-sungguh taat, yang pasti apa? Terus tinggal tetap di dalam firman, pastinya membaca firman setiap hari, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, dan lewat doa. Nah, usah jauh-jauh dari itu Bapak Ibu Saudara, maka kita akan tahu bagaimana hidup taat kepada Tuhan. Sehingga sekali lagi, taat itu kata yang sangat sederhana, tapi untuk melakukan, mari kita hidup di dalam ketulusan. Hidup ingat akan kasih Tuhan bagi kita semua, dan iman yang ada di dalam hidup kita untuk kita mau sungguh-sungguh taat dan setia kepada perintah Tuhan. Tuhan berkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman, menuntun kami untuk taat kepada kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Walaupun sulit, kami harus bayar harga, mengorbankan banyak hal dalam hidup kami, mendisiplinkan diri kami. Tetapi Tuhan, itu yang Tuhan mau. Mampukan kami Tuhan untuk setia kepada perkataan-perkataan Tuhan, untuk melakukan dengan segenap hati, dengan senang hati, bukan karena terpaksa. Sehingga Tuhan, kami menjadi anak-anak yang Kau kasihi Tuhan, dan kami layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, teguhkan firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.